Di Jawa Barat itu rata-rata berpikir perut dulu, berpikir makan dulu, baru bernafas. Nah, untuk sampai ke tingkat petani berpikir sebelum kita makan, kan kita nafas dulu, itu memang perlu waktu. Nah, perlu waktunya kalau menurut Mang Sony caranya adalah ya bikin sesuatu yang kecil di suatu tempat. Ini saya coba undang dia lagi tapi nggak ada, jadi mungkin udah tidur kali. Bikin sesuatu yang kecil di suatu tempat, dan Mang Sony udah buktiin. Gimana caranya? Ya datang ke kebun, terus bikin sesuatu di sana. Ngapain caranya? Ajak ngeliwat, ajak bawa rebus-rebusan, dan ajak ngopi. Ternyata kopi itu pintu masuknya. Pintu masuknya Mang Sony bisa memperbaiki beberapa tempat di Kaledong sama di beberapa tempat di Kewung di bawah kaki Gunung Mandalawangi. Perlu jadi untuk berpikir kayak petaninya. Udah gitu Mang Sony tidak bikin cara yang radikal. Jadi nggak bikin ini nggak boleh, nanam ini nggak boleh, nanam bako ini nggak boleh. Tapi enggak. Jadi pendekatannya adalah gimana kalau nanam nangka dulu gitu. Nangka ini kan nanti kalau ditanam hasilnya satu pohon bisa dapat 100 kilo 5 tahun kemudian. Nah, gimana kalau kita nanam 10 misalnya di dalam 1 hektar. Nah, kan pelan-pelan itu akhirnya petani itu pelan-pelan mau ngikutin dia, mau mulai berpikir, diajak berpikir perut dulu, ekonomi dulu. Nah, lama-lama pelan-pelan tergeser semua. Yang biasanya sayur, biasanya bako, akhirnya bergeser, pelan-pelan bergeser jadi petani kopi. Tapi bukan hanya kopi yang bikin hutan. Jadi dia ada nangka, ada labu, ada alpukat, ada pisang, ada banyak banget komoditas di dalam kebun kopi yang cuman kecil. Nah, perjuangannya orang-orang seperti Mang Sony ini tadi udah saya singgung-singgung. Udah saya singgung-singgung itu. Gimana ini, gimana itu, gimana dengan orang-orang yang merusak gunung. Terus Mang Sony bilang ya nggak bisa disalahkan juga orang-orang yang ngejual lahannya untuk galian karena mungkin nggak punya kemerdekaan untuk menentukan itu, nggak punya, mungkin ada masalah lain yang kita semua nggak tahu. Jadi menurut Mang Sony tadi penutupnya adalah perlu waktu untuk kita merdeka sosial dan membebaskan lingkungan kita. Caranya ya perbaiki dulu lingkungan yang paling kecil, yang penting lakukan dengan tulus karena efeknya akan besar. Kenapa begitu? Karena semua orang yang memperbaiki lingkungan nggak akan merasakan hasilnya. Jadi itu makanya perlu tulus. Kalau kita nggak tulus, nggak mungkin bisa memperbaiki lingkungan. Lupakan aja. Karena memang umur kita kan cuma terbatas di sini. Pohon-pohon yang kita tanam baru bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Begitupun orang yang merusak hutan. Yang merusak hutan juga nggak merasakan bahwa anak cucunya nggak punya air. Jadi memperbaiki dan merusak hutan atau memperbaiki dan merusak lingkungan itu dua-duanya aktor-aktornya tidak akan merasakan akibatnya karena dampaknya itu nanti beberapa puluh tahun ke depan, bukan sekarang. Nah, makanya perlu terus. Itu aja sih kesimpulannya. Kalau nggak ada pertanyaan malam ini saya tutup. Besok kita ketemu lagi. Besok saya mau ajak Deden ngobrol malam-malam ini. Mudah-mudahan Deden bisa
Mudah-mudahan teman-teman juga nggak bosen dengerin, walaupun ilmunya nggak terlalu banyak, tapi ya lumayanlah kita bisa berbagi. Tadi saya sempat nanya kenapa Gunung Cikuray berganti nama. Sebenarnya sih mungkin maksudnya terlalu sehat. Mungkin maksudnya terlalu sopan kalau menurut saya. Karena Cikuray itu udah jelas dirusak ketika jalan pos Anyer sampai Panarukan dibuat. Jadi kalau kita lihat ada teman-teman misalnya aktivis lingkungan di Cikuray, ya mulai lihat ke masa lalu aja juga. Gunung ini memang sudah pernah diganggu dulu waktu kita masih zaman kolonialisme. Kita lihat dari tebing-tebingnya terlalu curam, jadi tiba-tiba kakinya patah gitu, tiba-tiba kakinya patah. Nah, yang kaki patah itu kelihatan adalah galian-galian zaman dulu, zaman jalan raya pos itu dibangun. Nah, ketika sudah suksesi, yang keluar itu adalah kalau habis gunung dirusak, itu yang keluar kan rumput-rumput kecil-kecil dulu, ya kan. Kemudian baru remah itu, kalau menurut maksudnya remah itu kayak rumput-rumput yang bulat-bulat. Kemudian ada pohon-pohon perintis yang umurnya cuma sekitar 25 tahun. Nah, pohon perintis yang datang ketika itu di Gunung Serimanganti itu adalah kurai. Makanya akhirnya gunungnya berganti nama menjadi Gunung Cikuray. Nah, kita punya banyak sejarah masa lalu yang punya catatan merusak lingkungan. Jadi mungkin perlu juga kita sebagai orang kopi, karena di kopi kita wajib memikirkan lingkungan, karena kita nggak bisa ngopi kalau nggak ada air, dan air itu baru ada kalau kita ada pohon. Nah, mungkin perlu kita mulai melihat sejarah, tapi melihat dari sisi yang lain, dari sisi bukan dari sisi berhasilnya sebuah bangsa, bukan dari sisi ekonominya yang maju, bukan dari sisi politiknya, bukan dari sisi sistem hukumnya, tapi coba mulai lihat swastiastu, coba mulai lihat dari kenapa bangsa itu jatuh. Nah, pasti dari semua yang kita baca nanti akan kelihatan semua. Benang merahnya itu cuma satu sih, perusakan gunung dan sungai. Jadi kalau perusakan gunung dan sungai itu di beberapa sejarah terbukti menghancurkan bangsanya. Nah, ini yang dalam sejarah kita jarang membahas. Kita selalu membaca sejarah, kita menjadi over proud, terlalu bangga. Padahal harusnya kita mulai berpikir, ini kok bangsanya nggak ada ya? Kenapa ya? Gitu. Nah, kalau kita mulai selusur geografisnya, walaupun susah, karena landscape-nya sudah berubah. Tapi kalau kita mau sedikit sabar, dengan teknologi yang sekarang banyak banget, dengan teknologi yang sekarang banyak banget, pengerusakan gunung dan sungai itu semua yang menghancurkan sebuah bangsa. Kenapa saya berani ngomong kayak gitu? Bukan untuk menakuti siapa-siapa. Kalau kita lihat bangsanya Herod the Great misalnya, abad ke tahun 4 sebelum Masehi, tahun 6 sampai tahun 4 sebelum Masehi, waktu dia bikin Kaisaria, dia itu ngambil abu dari Gunung Venusius, terus ngambil kapur dari Mesir. Posisi dia di Kaisaria. Kaisaria itu kalau nggak salah sekarang dekat Yerusalem. Nah, karena dia punya uang, punya kekuasaan, punya segala macam, punya teknologi, dia bisa ambil abu vulkanik Venusius, diambil aja, pindahin melintas gunung, melintas laut Mediteran,
bikin reklamasi. Reklamasinya bikin pelabuhan Caesarea, namanya Caesarea Portus, luasnya 100.000 hektar. Nah, kalau kita lihat dari situ, terus diambil lagi kapur dari Mesir. Mesir mungkin jaraknya 200-300 kilo dari Caesarea, tapi abu vulkaniknya itu mungkin jaraknya ada 1.000-2.000 kilo. Nah, nggak lama kok, tahun 62 gunung yang diambil vulkaniknya, abu vulkaniknya itu meletus tahun 62, menghancurkan kota Pompei. Tapi bukan itu maksud saya juga. Gunungnya itu kan keganggu terus dia meletus. Kemudian tahun 115 dermaganya Caesarea itu hilang oleh tsunami. Ketika tsunami-nya menghilang, ngerusak itu dermaga, pasir-pasirnya, abunya itu balik lagi ke Itali. Kapurnya balik lagi ke Mesir. Nah, ini yang kita, masyarakat zaman sekarang perlu berpikir sedikit kritis. Banyak fakta sejarah yang membuktikan bahwa semua batu-batu, semua semen-semen, jadi kita jangan memikir bahwa orang zamannya sebelum prasejarah itu nggak punya semen dan beton. Mereka semua punya semen dan beton dan sama dengan kita sekarang. Dan mereka yang merusak itu ketemu bencana besar sehingga akhirnya bangsanya hilang loh. Bangsanya hilang dan semen-semen itu semua balik lagi ke asalnya. Jadi saya termasuk yang berpikirnya sedikit berbeda mungkin ya. Kita yang sekarang di zaman sekarang misalnya, kita punya pabrik semen di mana misalnya di Sukabumi. Seharusnya kita orang Sukabumi, semen yang dari Sukabumi itu hanya boleh dibangun untuk daerah Sukabumi. Apa aliran sungainya misalnya? Aliran sungainya Cimandiri, ya udah di aliran sungai Cimandiri itu dari Gunung Gede sampai Pelabuhan Ratu, itu wilayahnya batu-batu yang dari semen, batu yang pabrik semen itu wilayahnya. Nah, selama dia dibangun di situ, menurut saya tidak apa-apa, nggak akan punya resiko besar gitu untuk kehancuran ekologis. Tapi kalau semen itu nanti kemudian dibawa ke tempat lain, gitu, kita sebenarnya sedang mengopi apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Romawi abad sebelum sejarah sampai sesudah sejarah. Kita sedang ngikutin mereka, gitu. Kalau kita mau ikut mereka, ya kemungkinan besar bencana ekologisnya akan semakin besar. Nah, ya itu yang sebenarnya kenapa saya sering menentang Galian C. Selalu ngasih ingetin orang jangan diambil itu karena gunung-gunung itu punya hak daratan sendiri, dan kalau hak daratannya diganggu dia pasti balik. Tanah-tanah yang kita pindahin ke daerah yang jauh banget itu akan kembali. Boleh tuh Kang Dani mau nanya apa? Silahkan sebelum saya tutup. Nah, itu yang masyarakat modern nggak pernah berpikir, karena kita semua berpikirnya perut dulu, bukan napas, perut dulu. Pak, manusia kan terus bertambah tuh, kita harus gimana menyikapi ini, karena manusia hakikatnya pasti butuh rumah atau pembangunan yang lain. Kita kudu kumaha tah Pak. Nah, itu tadi kita lintas aliran sungai. Kita ini tinggalnya lintas aliran sungai, itu yang berbahaya. Corona yang sekarang bagusnya itu kalau kita mau tarik hikmah, Corona yang sekarang itu harusnya dijadikan titik balik kita semua pulang ke tanah kelahiran kita masing-masing. Siapa yang lahir di aliran Ciliwung, ya tinggalnya di aliran Ciliwung. Ciliwung itu bukan alirannya pinggir sungai, bukan, tapi daerah water catchment-nya, U-nya, ya kan?
Di U-nya itu yang kita tinggal. Itu dari, kalau lihat nanti peta das, mungkin ada yang mau lihat peta das, Ciliwung itu dari Gunung Pangrango sampai muaranya di Jakarta. Misalnya contoh lagi Gunung Citarum, Sungai Citarum, itu dari belakang Gunung Wayang itu sampai ke Bekasi Karawang. Terus ada Cimanuk, itu yang dari gunung belakang, saya nggak ingat namanya, belakangnya Papandayan sama Cukurai sampai ke Indramayu. Nah, kalau kita tidak pindah das, itu kita makanan aman. Tapi karena kita pindah das, makanannya rusak. Kenapa? Karena ketika kita pindah, kita nggak tahu lokasi, kita nggak tahu navigasi. Terus kita nggak ada keterkaitan dengan tanah air yang baru. Misalnya orang Kudus atau orang Purwodadi pindah ke Jakarta, ya kan? Dia nggak punya keterkaitan dengan Jakarta. Dia harus belajar lagi tentang mapping, tapi dia nggak punya kaitan, nggak ada benang merah. Otomatis dia ke Jakarta cuma cari uang. Nah, kalau cari uang, karena dia nggak punya navigasi, nggak tahu landscape, istilahnya buta gitu, terus nggak tahu dia mesti ngapain. Akhirnya ada rumah yang dijual atau ada sewaan, ya sewa di mana aja. Nggak tahu kalau sewanya itu di pinggir sungai misalnya, atau sewanya itu di tanah-tanah yang harusnya nggak boleh orang tinggal. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, kalau manusia terus bertambah, kalau kita lihat lagi dari sistem jalur sungai, gunung dan sungai, itu desainnya sudah cukup bagus kok. Manusia bisa bertambah nggak apa-apa, karena makanan orang yang di atas, yang di dekat pertiwi, tapi bukan di hutan larangan. Yang di bawahnya hutan larangan, yang di pertiwi yang udah buat tinggal manusia, itu rata-rata orang makannya sayuran. Nanti terus ke tengah sungainya, istilahnya ke udelnya, orang bisa makan setengah-setengah, setengahnya sayuran, setengahnya daging. Kemudian turun lagi ke bawah, ke pantai, orang bisa makan daging, termasuk ikan. Nah, pertanyaannya adalah, gimana dengan orang yang penduduknya bertambah terus? Ya, kalau penguasaan lahan tidak dilakukan oleh orang-orang tertentu, tanah ini cukup kok. Cuman kan lahan ini ada orang yang punya lahan gede banget, ada yang nggak punya banget gitu. Jadi kuncinya adalah tidak pindah das. Orang pertama tidak pindah das. Mumpung ada corona, kembalilah ke das masing-masing tempat kita semua lahir. Dari situ baru kita navigasi lagi. Oh, kita di sini nih, posisi kita di sini nih. Memangnya nggak cukup? Nggak mungkin. Alam itu pasti cukup kok. Jakarta ini nggak cukup karena kebanyakan tamu. Kita perlu pikir juga orang-orang yang di Jakarta adalah penduduk-penduduk aslinya atau orang-orang yang sudah lahir di Jakarta. Harus perlu dipikirkan juga karena mereka nggak punya pangan. Kalau kita lihat Jakarta adalah Ciliwung dan Cisadane, di mana ada pangan buat Jakarta? Nggak ada. Cari sawah juga udah nggak ada. Gitu. Jadi kalau kita semua kembali ke daerah das masing-masing, tanah kelahiran masing-masing, menurut saya cukup. Walaupun manusia ini bertambah, cukup. Karena itu sistem gunung dan sungai itu adalah sistem yang dari dulu sudah dilakukan oleh bangsa di Nusantara sampai ketika Romawi hancur karena letusan Krakatau 471, ya kan? Di kita nggak ada perusakan, bangsa kita masih aman tentram. Karena apa? Karena sistemnya gunung dan sungai. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di pantai, ya kan? Mereka kan otomatis makannya daging, termasuk daging ikan. Nah, nanti kita tinggal bikin refleksinya. Sewaktu-waktu saya pengen bikin sih. Misalnya ini gunung, ya kan? Ini gunung, terus ini pantainya. Tangan bawah saya ini pantainya. Nih, gini, kira-kira. Saya gambarin dikit ya. Ini. Misalnya ini Merapi, ini Merbabu, contoh.
Kalau nggak salah dia bentuknya begini nih. Ini gini. Ya kan? Ini Muria. Ini nih. Nah, ini pantai di sini Semarang. Semarang. Nah, ini contohnya kayak gini, ya kan? Ini kan tadi saya bilang, ini misalnya mata airnya di sini, nggak tahu berapa. Kita tinggal bikin zonasi. Ini udah dari dulu ada, zonasi ini udah ada dulu. Kalau mau dilihat, ini banyak pohon-pohon yang ditanam oleh leluhur kita. Ada bambu larangan, ada pohon yang besar yang nggak hilang-hilang. Nah, ini larangan. Nah, ini ada tutupan. Tutupan itu orang dulu bilangnya pustaka buana. Pustaka buana. Orang itu tinggalnya di sini. Ini tutupan. Ini larangan. Ini seluruh aliran sungai ini adalah larangan. Jadi ini ada hitungannya supaya ini semua memang orang nggak boleh ada yang tinggal. Ini harusnya hutan. Nah, nanti di Muara dia ada hutan lagi, gitu. Di tengah dari sini tinggal hitung aja. Di tengah ini ada hutan lagi. Nah, ini larangan. Nah, ini yang saya sebut ini larangan. Ini konservasi. Nah, ini larangan. Ini daerah-daerah ilahi ini. Nah, kok ini kayaknya gini. Nah, sekarang kita lihat ini laut. Ini Muria ya. Nah, kita tinggal refleksi. Ini kan berarti ada bagian 1, 2, 3. Kan gini nih jadinya. Ini orang-orang di hulu. Ini orang-orang di tengah. Ini orang-orang di hilir. Ini kalau lihat hutan larangannya, kalau kita lihat dari kontur ini, kita cuma ketemu hutan lagi di Udel kok, di tengah. Terus ketemu hutan lagi di Muara. Berarti manusia itu punya plus minus, kalau yang pernah saya hitung, plus minus 60%. Yang 30% itu, yang 40% itu adalah hak ini nih. Hak tanah konservasi. Nah, gimana dengan laut? Kan? Ini, ngomongin laut ya. Ini nggak cukup ke sana, tapi saya buat di sini lah. Misalnya dasnya kayak begini. Kayak begini. Ini Laut Jawa, misalnya Laut Jawa. Ini tengahnya. Ini bagi 3. Ini kita tinggal bikin refleksi ke sini. Nih. Nih hak orang di sini adalah mengambil ikan di sini. Di sini nggak boleh. Ini udah laut larangan. Ini larangan. Gampang kan? Terus gimana nggak cukup? Nggak mungkin nggak cukup. Nah, ini larangan nih. Ini larangan. Nanti kita tinggal hitung. Misalnya kalau Ciliwung ini 128 kilo. Berarti dari pantai Jakarta ke ujung hutan ini adalah 128 kilo. Nanti kita tinggal lihat di sini berapa kilo di sini. Berarti di sini mulai dari sini ke sini ini tempat nggak boleh ada yang mancing. Orang hanya boleh mancing di sini. Nah, ini ilmu dulu. Ini ilmu kenapa Gemah Ripah Loji Menawi itu Loji Nawi itu pernah ada di Indonesia karena udah dibangun dengan sistem pakannya. Orang yang di sini makan, orang yang di hulu makan daunan cukup, yang di tengah setengah daun setengah hewan, yang di pinggir hewan aja semua. Mereka nggak butuh sayur kok. Nah, kita kacau. Sayur misalnya di sini, sayur di sini ditransportasi buat makanan orang yang di pantai. Orang pantai nggak butuh sayur. Secara sistem tubuh dia, orang pantai nggak butuh sayur. Nah, ini yang kita nggak mengerti. Padahal ini ada di naskah-naskah kuno. Kalau kita mau baca lagi, gitu loh.
Makanya tadi saya sedikit ngobrol sama Mang Sony, karena dari Mang Sony saya belajar banyak tentang ini, sistem sungai ini. Saya belajar banyak. Nah, jadi ini ngejawab ya, nggak cukup selama orang tanahnya nggak dikuasai sama orang-orang yang sedikit. Nggak bisa, tanah itu milik bersama. Jadi ya kalau udah meninggal ya dia kan nggak akan hidup di sana. Orang itu nggak ada yang hidup 1000 tahun. Makanya sering saya bilang bahwa kenapa perlu reklamasi? Kenapa perlu reklamasi? Oh, karena nggak cukup tempat tinggal. Kenapa nggak cukup? Udah ada sistem kok, cukup kok tempat tinggal. Gitu. Kenapa nggak cukup? Kalau kita ngomongin nggak cukup karena kita nggak cukup keuangan, karena kita serakah, itu beda. Tapi cukup, sangat cukup, gitu loh. Tanya Pak, bagaimana pendapatnya atas kepemilikan tanah produktif seperti sawah dan kebun, tapi tidak dimanfaatkan karena tidak memiliki skill kemampuan bercocok tanam. Iya, bagus nih. Kalau punya tanah produktif tapi nggak punya kemampuan, di sana ada sawah, minta tolong tetangganya bikin. Sekarang ilmu banyak kok. Jadi tetangganya suruh bantu bikin sawah. Dan memang kita mesti mulai pegang pacul ya, tapi ada cara. Misalnya lagi corona nih, semua orang harusnya boleh pulang gitu misalnya. Mungkin nanti setelah PSBB boleh pulang kampung, kita nggak tahu kan. Contoh lah, karena dulu Inggris tuh punya wabah pes itu 300 tahun. Dia baru sadar tahun 1500 ketika mereka sadar bahwa orang-orang yang tinggal di benteng, kalau sekarang itu di kota, itu sebaiknya pulang kampung. Tahun 1500 mereka baru sadar. Jadi Inggris itu punya wabah 300 tahun. Selama 20 tahun dia terus aja ada wabah. Nah, baru sadar tahun 1500 bahwa oh ya udahlah, bolehlah pulang, silahkan pulang gitu. Silahkan pulang kampung. Tahun 1666 Inggris baru beres dari wabah pes. Jadi 300 tahun. Jadi memang kalau misalnya nanti corona kita habis PSBB, kemudian terus udah mulai bolehlah pulanglah gitu. Ya pulang ke kampung masing-masing. Nah, kalau udah punya tanah di kampung, produktif tapi nggak punya kemampuan bertani, ya kan, karena nggak ada pengalaman dan segala macamnya, kan pasti ada saudara di tempat di sana. Biarkan saudara yang ngurus atau tetangga, hasilnya dibagi. Nah, bagi mereka yang udah biasa tinggal di kota, saran saya sih pindah ke kota yang terdekat di aliran sungai ini, di sini. Misalnya di Jakarta, pindah. Ini misalnya ini Purwodadi, pindah ke sini. Sawahnya misalnya di sini, pindah ke sini. Kenapa? Supaya sistem pangannya nanti cuma di sekitar sini aja. Kota-kota kecil terbukti membantu pangan orang-orang yang terdekat. Jadi yang bertani nanti, petani-petani itu punya kota buat jualan. Misalnya ini ada kota-kota kecil di sini. Nah, di sininya itu pertanian. Jadi kita nanti jadi begini. Kalau memang kita tetap mau merasa bahwa sayur itu sehat misalnya. Nah, gini. Kalau nggak bisa, tinggal di kota kecil. Karena sekarang kan semuanya bisa online. Kerja bisa online kok. Nggak perlu pusing-pusing nanti kita mesti kerja di ketemu tempat gitu. Jadi saran saya pulang nanti tinggal di kota kecil. Nah, di kota kecil itu kalau dibangun jangan dibesarin kotanya, cukup aja segitu. Nanti kalau dibangun itu akan memberi penghasilan buat petani-petani sekitarnya.
Apa landasan teori saya? Ya sejarah leluhur bangsa Nusantara, nggak ada lagi. Kalau mau dicari, baca, buka buku-bukunya, pelajari nih. Saya belajar nih. Nih, saya sedang belajar nih. Nih, pelajari aksaranya. Ini saya tulis nih. Toya Bungka. Ini saya tulis kecil. Itu kenapa? Karena memang tanpa pengetahuan kita mau belajar ilmu kita yang dari zaman dulu, kita nggak akan bisa lepas dari kesulitan-kesulitan. Dan ingat, buat saya sih yang perlu itu adalah yang benar kata Mang Sony tadi, lakukan aja perbaikan lingkungan walaupun kecil gitu. Yang penting cuma satu syaratnya Mang Sony tadi bilang, tulus. Karena kenapa tulus? Karena kita nggak akan merasakan hasilnya. Semua yang memperbaiki lingkungan tidak akan merasakan hasilnya, karena pohon-pohon itu nanti setelah 20 tahun baru berfungsi. Begitupun yang merusak hutan nggak akan merasakan hasilnya. Kira-kira gitu. Besok kita ketemu lagi, mudah-mudahan kita semua sehat. Mohon maaf ngobrolnya ngelantur kemana-mana, tapi ada catatan kecil tadi yang mau saya ingetin ke teman-teman semua. Rekomendasiin bukunya dong, buku apa? Nggak ada buku, Kang. Buku itu ada di dongeng-dongeng. Kalau kita mau buka buku catatan-catatan sejarah yang masih tulisan-tulisan asli, itu bisa dicari di banyak leluhur-leluhur sih. Mungkin kalau orang Bali bisa ke Pak Sugih Lanus, mungkin bisa ke Pak Sugih Lanus. Banyak kok yang orang-orang yang masih tahu tentang tulisan-tulisan kuno, sejarah-sejarah. Yang penting itu adalah dipelajari kapan bangsa-bangsa itu merusak gunung dan sungai, bagaimana akibatnya. Nah, kalau kita sudah tahu, kita akan benar-benar berpikir bahwa hak gunung, hak tanah-tanah gunung itu memang tidak boleh pindah lintas pulau. Nanti dia akan balik lagi, dan itu kemudian kita namakan bencana. Padahal leluhur kita yang dulu melakukannya, misalnya kita sekarang melakukannya, berarti kita akan membawa bencana kepada anak-anak kita masa akan datang. Kenapa tiba-tiba ada likuifaksi tanah? Kenapa tiba-tiba ada tektonik? Itu adalah tanah-tanah di situ, tanah-tanah Jawa yang dipindahkan ke Batam, atau tanah-tanah Bintang atau Batam yang dipindahkan ke Tanjung Priuk misalnya, itu nanti ratusan atau ribuan tahun yang akan datang akan kembali ke Bintan atau Batang. Begitupun sebaliknya. Jadi memang kita perlu hati-hati. Sekedar membuka pikiran, bukan menyalahkan siapa-siapa, karena kita nggak perlu menyalahkan siapa-siapa, karena kita semua sama-sama tidak tahu, sama-sama kehilangan kemampuan untuk membaca buku-buku kecil, kitab-kitab kecil. Sementara kemampuan kita buat membaca kitab yang besar itu juga udah hilang. Kitab besar itu apa? Ayat-ayat besar itu apa? Ini kalau buat kami itu ini ayat-ayat besar. Ini kitab. Ini ayat Tuhan. Kalau buat kami di Klasik Bin, ini ayat-ayat Tuhan ini. Membaca ini itu butuh kemampuan sendiri. Tapi kalau kita nggak mau baca, nah kita nggak tahu nanti. Gitu. Jadi mulailah dari hal-hal kecil, bacalah ayat-ayat yang ada di sekeliling kita. Apa ayat-ayatnya itu? Ya daun, ya angin, ya pohon, akar, buah, semua itu ayat-ayat yang perlu dibaca. Termasuk batu-batu yang ada di lingkungan terdekat. Terima kasih. Generasi milenial sudah tidak merasakan air susu dari sungai tempat mereka lahir, karena sungainya dikirmir. Ya, buat saya sih mudah sih. Kita mau melawannya dengan apa? Menurut saya tidak perlu dilawan, karena memang ada zaman segala sesuatunya rusak seperti sekarang misalnya. Tapi kalau kita tidak mempelajari, kita nggak bisa kita nggak bisa punya hipotesa, dan kita nggak bisa punya teori,
Dan kita nggak bisa membuktikan bahwa teori-teori leluhur kita benar kalau kita tidak mempelajarinya. Jadi pelajari aja, lihat kerusakannya akan seperti apa, akibatnya nanti gimana gitu. Kayaknya itu kalau boleh tahu dapat kitab kecilnya dari mana, atau harus ketemu siapa yang bisa menuntun saya. Akang posisi di mana? Kalau kitab kecilnya itu dimulai dari, kalau saya ya, dimulai dari saya mempelajari sungai tempat saya lahir. Jadi saya tidak mulai dari kitab kecil, saya mulai dari kitab besar. Kitabnya ini, Alam Semesta. Jadi saya pelajari sungai saya lahir di mana, sungainya di mana, saya pelajari, terus naik ke pertiwinya, lihat sistem airnya gimana, habitatnya gimana. Nah, dari situ kemudian dari mereduksi ego, jadi menyamakan frekuensi kita dengan lingkungan. Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa kita ini makhluk sempurna, segala bisa, ya kan? Sadar nggak sadar, manusia kita ini hidup di zaman yang ya kita bisa semua kok gitu. Padahal kita bisa punya dengan segala macam teori. Padahal tumbuhan-tumbuhan itu hidupnya udah 500 juta tahun yang lalu. Jadi sudah lebih lama dari kita. Nah, kita mulainya dari situ aja kalau saya sih. Mulai lihat kitab besarnya. Kitab besarnya itu Alam Semesta. Di mana alam semestanya? Tempat kita lahir dan besar. Nah, di situ dilihat. Nanti Kang Andri bisa lihat setelah menyelusur sungai, setelah lihat sosial, budaya, antropologi, geografi, lingkungan, semuanya dapat. Pasti nanti kitab-kitab kecilnya ada karena di situ semuanya ada. Di kitab-kitab kecilnya itu ada di lingkungannya Akang. Coba aja. Hatur nuhun Kang, abi nuju mumbara di Bekasi, namun asli Tasik. Nah, jadi kalau secara kultur konon, nanti tinggal lihat Akang di Bekasi di sungai apa. Kalau Akang lebih dari, kalau itu sungainya itu langsung ke muara dan Akang tinggal di situ lebih dari 8 tahun, Akang sudah sama dengan sungainya, kira-kira gitu. Apalagi kalau punya anak, nikah sama orang setempat dan punya anak, kira-kira gitu. Nah, mulai dilihat di Bekasi, di mana sungainya, muaranya di mana. Lihat semua aspeknya, dari situ nanti ketemu kitab-kitab kecilnya. Saya yakin kok, karena saya seperti itu kok. Berarti kayak juru kunci gunung gitu ya Pak, yang tahu karena turun-temurun. Nah, orang-orang yang turun-temurun seperti Mas Eet Bowongso misalnya. Halo Kang Tony, seperti Mas Eet Bowongso, itu dia 5 keturunan sudah di daerah desa Bowongso. Nah, mereka tahu banget landscape-nya, sungainya apa yang harus dijaga, apa yang tidak boleh dirusak, di mana boleh berkebun, bagaimana adat ini. Nah itu boleh tuh kalau mau belajar ke Mas Eet Bowongso. Coba kalau nanti pandemi sudah mulai reda, sudah mulai bisa pergi ke Bowongso, bisa lihat tuh gimana cara orang-orang sana mengurus tanah airnya. Itu tanah air itu bukan dalam arti misalnya, oh ini sebuah negara besar, enggak. Tanah air itu tanah tempat kita lahir, di mana tempat kita lahir dan besar, kira-kira itu. Oke, besok malam kita ketemu lagi, mudah-mudahan kita semua sehat. Terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin segala ada obrolan-obrolan yang salah, nggak bermasuk apa-apa, terus kita nggak melawan siapa-siapa. Yang penting adalah kita bergerak, menanam, memperbaiki lingkungan. Kuncinya cuma satu, lakuin dengan tulus, karena sebelum kita makan, kita napas dulu. Dan saya yakin orang-orang yang dengar ini adalah orang-orang yang frekuensinya sudah paham bahwa sebelum kita makan, waktu kita lahir, sebelum kita makan, kita napas dulu. Nah, sekarang napas itu yang
sedang diuji sama angin, dikasih corona kita, untuk mengingatkan bahwa sebelum kamu makan, kamu napas dulu. Nah, jadi sebelum ada ekonomi, lingkungan dulu gitu. Ayo, udah, selamat malam, makasih banyak. Selamat, sampai jumpa. Besok, makasih.